Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Miftasari yang saat ini sedang bersama dengan Ibu Jaya Wulandari, yaitu mahasiswa Magister Peternakan Unisma yang kemarin pada tanggal 12 November 2025 telah melaksanakan kegiatan kandidat master mengabdi dengan tema pemberdayaan peternak melalui pelatihan pengolahan produk susu yang bernilai tambah. Nah, Ibu Jaya, bisa disampaikankah apa yang menjadi tujuan utama Ibu melaksanakan kegiatan ini? Oke, terima kasih Mbak Safira. Jadi dalam kegiatan KMN kali ini kami mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, yang paling mendasar adalah memanfaatkan produksi susu yang surplus. Jadi selama ini peternak ketika produksi susunya banyak, mereka bingung mau diapain ini. Tuh. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan skill dari istri-istri peternak yang kebetulan memang bergabung dalam PKK Wijaya Kusuma RW 02 Desa Toyomarto. Kemudian yang berikutnya adalah untuk diversifikasi produk. Selama ini mereka mengenal hanya susu diolah menjadi susu pasteurisasi. Nah, dengan kegiatan ini kita mencoba mengenalkan produk baru yang sebelumnya belum dikenal oleh mereka, yaitu nugget dan stik susu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk harapannya dengan mereka bisa mengolah itu, kemudian memasarkan dengan baik, itu akan berdampak secara ekonomi terhadap perekonomian mereka. Seperti itu Mbak Safira. Wah, jadi bagus sekali ya Bu ya program ini. Dengan program ini istri peternak menjadi lebih mandiri dan juga inovatif. Nah, kemudian materi apa saja Bu yang disampaikan dalam kegiatan ini? Oke, untuk materinya kita mulai dari di lapangan, kemudian teori klasikal sampai praktek sudah kita lakukan, yaitu terkait yang pertama kali itu pemerahan dan handling susu, bagaimana memerah kambing secara benar sehingga menghasilkan susu yang bagus. Kemudian itu sampai kemudian dikirim ke tempat produksi. Yang berikutnya yaitu pengenalan produk. Pengenalan produk ini terkait alatnya, sarana prasarananya, bahan tambahannya yang di luar susu itu apa saja. Kemudian tata cara pengolahan produk. Nah, ini sudah termasuk di resepnya juga. Kemudian tata cara pengemasan dan penyimpanan produk sehingga apa yang sudah diolah itu tidak mubazir atau bisa disimpan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana caranya untuk memasarkan produk yang sudah jadi ini sehingga tidak hanya bisa dinikmati oleh keluarga sendiri, tapi juga bisa dipasarkan sebagai menambah perekonomian keluarga. Seperti itu Mbak Fira. Wah, bagus sekali sih Bu. Jadi para istri peternak ini diajarkan untuk handling susu dari mulai diperah hingga dipasarkan produknya ya Bu ya. Kemudian apa Bu yang menjadi kendala ketika mungkin para istri peternak ini menerapkan di rumah, seperti apa Bu? Iya. Oke, terkait kendala kemarin itu sesudah pendampingan dan praktek di sini, ibu-ibu ini sudah melaporkan, sudah semangat untuk berpraktek di rumahnya masing-masing dan diinfokan kalau ada beberapa kendala. Yang pertama adalah memang pengetahuan dan skillnya memang terbatas karena memang masih pemula dalam memanfaatkan dan mengolah susu. Jadi adalah sedikit ketidakpedean atau keraguan di hati ibu-ibu ini. Yang kedua, mereka belum paham titik kritisnya itu di mana, karena dalam mengolah produk susu itu masing-masing produk mempunyai titik kritis yang berbeda-beda. Tuh. Kemudian yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana terkait praktek yang di sini. Tapi alhamdulillah mereka bisa mensiasati Mbak Safira. Jadi dengan keterbatasan sarana dan prasarana, mereka masih tetap bisa mencetak dan menghasilkan produk sesuai dengan yang dipraktekkan di sini. Kemudian berikutnya yaitu ada kekurang pedean atau kekurang yakinan dari ibu-ibu ini. Kira-kira kalau saya
bisa memproduksi, kira-kira bisa laku nggak dipasarkan. Seperti itu yang masih menjadi tanda tanya buat mereka. Seperti itu Mbak Safira. Oh, jadi keraguan dari para istri peternak itu sendiri nggih Bu, terkait bagaimana cara mereka memasarkan, terus kemudian alatnya juga terbatas. Jadi mungkin kendala-kendala itu ya Bu ya yang menjadi kendala umum yang mungkin mereka alami. Tapi insya Allah masih bisa diatasi, ditoleransi. Nah, kemudian perubahan apa Bu yang diharapkan ketika para istri peternak ini sudah melakukan seperti apa yang Ibu ajarkan terkait pengolahan produk ini? Oke, harapan kita pelatihan ini bisa membawa semangat tersendiri buat ibu-ibu ya, bahwa ini bisa diatasi dan kami bisa melakukannya. Jadi bisa membangun semangat, rasa percaya diri bahwa mereka siap untuk memulai usaha di bidang pengolahan susu ini. Itu yang pertama. Yang penting tuh semangat dan pede dulu. Kemudian yang kedua, peserta ini bisa mendapatkan skill. Selama ini kan masih ragu-ragu, katanya seperti ini, katanya begini, hanya katanya. Tapi ketika sudah mendapatkan bimbingan dan pendampingan, mereka yakin, ini loh, dan produknya bisa dirasakan. Ternyata mantap produknya gitu. Kemudian paling enggak mereka sudah punya solusi atau jawaban ketika ada over produksi susu di peternakannya masing-masing ya. Jadi susu yang berlebih ini mau diapain gitu ya, karena kan memang peminat susu kambing kan masih belum seumum susu sapi ya. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menjadi tambahan penghasilan buat mereka. Selain mereka bisa mengupgrade skill, mereka juga bisa mendapat tambahan penghasilan dari pemasaran produk susu ini. Kedepannya diharapkan seperti itu Mbak Safira. Nah, baik Ibu Jaya, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari saya, Safira Miftasari, dan juga Ibu Jaya Wulandari. Semoga program kandidat magister mengabdi ini dapat terwujud seperti apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Ibu Jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.